Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib ayuhal ikhwan sekalian, ya, pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita bisa melanjutkan belajar daring, ya, untuk materi balaghah anak kelas 12, ya. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah terlebih dahulu atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan berusaha untuk berittiba' dengan sunnah nabinya ala manhajis salaf. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah pada cahaya Islam yang terang benderang. Taib, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan hari ini, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang musnad dan musnad ilaih, ya. Nah, sudah dijelaskan jenis-jenis musnad dan musnad ilaih, dan hari ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 42, ya. Kita lanjut. Mal aghradu allati yulqa min ajliha al-khabaru, ya. Al-ghalibu fil khabari ayyulqa li ahadi amrayni. Ya. Apa saja tujuan disampaikannya sebuah berita, ya. Ini sebenarnya mengulangi sedikit, kemarin sudah dijelaskan, ya, tapi enggak apa-apa Ustaz ulangi lagi. Baik. Jawabannya al-ghalib fil khabari ayyulqa li ahadi amrayn. Ya. Secara umum, ya, berita itu disampaikan untuk salah satu dari dua tujuan berikut. Nomor satu, ifadatul mukhatabi al-hukm alladhi tadammanahu al-khabar, yakni memberitahukan kepada lawan bicara akan hukum yang dikandung suatu berita, ya, atau gampangnya memberitahukan lawan bicara kandungan sebuah berita. Wa dzalika fima idza kana al-mukhatabu jahilan. Nah, hal ini memberitahukan kandungan berita kepada si lawan bicara kita apabila lawan bicaranya itu memang enggak tahu akan berita yang akan kita sampaikan. Ya, ka qaulika hurubul mustaqbali nawawiyatun. Seperti kalau misalnya kamu mengatakan perang di masa yang akan datang adalah perang nuklir. Wa hadzal qismu yusamma faidatul khabar. Nah, menyampaikan berita yang tidak diketahui oleh si lawan bicara, jenis menyampaikan berita seperti ini disebut namanya faidatul khabar, ya. Nah, nomor 2, ifadatul mukhatabi annal mutakallima alimun bihadzal hukmi. Nah, memberitahukan kepada lawan bicara bahwa sang pembicara mengetahui kandungan berita. Kalau tadi menyampaikan kandungan berita kepada lawan bicara, kalau ini memberitahukan kepada lawan bicara bahwasanya si pembicara tahu tentang beritanya tersebut. Nah, bisa bedain kan? Ka qaulika li syakhsin akhfa 'alaika najahuhu, ya. Seperti ucapanmu kepada seseorang yang dia, ya, ka qaulika li syakhsin, ya, akhfa 'alaika najahuhu, ya. Seperti ucapanmu terhadap seseorang yang dia tidak mengetahui apakah dia lulus ujian, seperti ucapan anta najihun, ya. Jadi seolah-olah kayak misalnya itu kamu itu dianggap oleh si lawan bicara itu kamu nggak tahu bahwasanya dia sukses, bahwasanya si lawan bicara kamu itu seolah-olah, perhatikan ya, kan ada pembicara, ada dua orang yang bicara, kemudian yang lawan bicaranya. Nah, lawan bicaranya ini
sukses atau lulus ujian. Nah, otomatis dia pasti udah tahu namanya diri dia yang lulus ujian dan dia memang sudah tahu. Nah, kamu beritahukan kepada dia bahwasanya kamu tahu bahwasanya dia itu lulus ujian. Nah, anta najihun. Nah, kamu memberitahukan lawan bicara, antum memberitahukan lawan bicara antum, ya, bahwasanya antum tahu berita tersebut namanya disebut lazimu faidatil khobar. Ya. Baik. Nah, sekarang masuk ke soal ats-tsalits wal arba'un. Hal yakhrujul khabaru an ghairi hadhil aghradi? Ya. Apakah disampaikannya berita itu bisa keluar dari dua tujuan di atas? Maka jawabannya na'am. Qad ya'til khabaru li aghradin ukhra. Ya. Terkadang berita itu disampaikan untuk tujuan lain. Tustafadu min siyaqil kalam wa nadhkuru abrazaha bima ya'ti. Ya. Jadi terkadang berita itu disampaikan untuk tujuan lain yang bisa diketahui dari arah pembicaraan. Ya. Nah, di sini kita akan sebutkan ya tujuan-tujuan lain dari disampaikannya berita selain yang di atas nih. Ya, apa aja dia? Yang pertama namanya al-istirhamu wal isti'taf. Al-istirham wal isti'taf. Al-istirham wal isti'taf. Ya. Apa maknanya al-istirham wal isti'taf? Ya, menunjukkan minta belas kasih. Jadi disampaikannya berita kadang-kadang tujuannya itu minta supaya kita dikasihi atau dikasihani. Contoh misalnya ya. Inni faqirun ila afwi rabbi. Ya. Sesungguhnya aku sangat butuh kepada ampunan Tuhanku. Ya. Wa minat tanzili qaulihi ta'ala, ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga ada yang seperti ini. Allah berfirman, "Anni masaniya syaitanu binusbin wa adzab." Ya. Sesungguhnya aku telah ditimpa oleh kesusahan dan penderitaan oleh syaitan. Ya. Kemudian firman Allah yang lain, wa qauluhu ta'ala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan kepada kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Nah, jadi semua ini ayat-ayat ini sebenarnya ini bentuknya khobar semua. Ya, disampaikannya ini kan bentuknya khobar semua. Namun khobar di sini bentuknya dia al-istirham wal isti'taf, ya. Nah, taib. Sekarang kita masuk yang nomor 2. At-tansyitu wa tahrikul himmati wa ighra'ul mukhatabi bi syai'in. At-tansyid, ya, memotivasi, wa tahrikul himmah, menggerakkan himmah itu keinginan, untuk menggerakkan keinginan, wa ighra'al mukhatab bi syai', dan untuk mengajak seseorang agar melakukan sesuatu, ya. Nah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ya. Bagi orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu al husna, bagi orang yang melakukan kebaikan, untuk mereka al husna. Nanti antum tengok arti dari ayat ini apa dan baca tafsirnya. Kalau antum mau tahu lebih lengkap arti dari ayat dan tafsirnya, ya. Bagi orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, beserta tambahan selain al-husna tadi. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan wajah mereka itu tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat lelah dan tidak akan hina, ya. Taib. Nah, itu tadi tujuan dari disampaikannya berita yang kedua. Yang pertama itu untuk meminta belas kasihan, yang kedua untuk
memotivasi atau menggerakkan seseorang atau lawan bicara, ya. Baik, sekarang yang nomor 3. Idharud dha'fi, ya. Menunjukkan kelemahan. Huwallazi, ya, yudhiru dha'fa al-mutakallimi, ya. Jenis yang seperti ini digunakan untuk menunjukkan kelemahan si pembicara, seperti dalam firman Allah, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulangku telah lemah. Nah, ini ucapan sebenarnya ucapan seorang nabi yang belum mendapatkan anak, bahkan di usia dia sudah tua, yang nanti akhirnya Allah karuniakan kepada nabi tersebut seorang anak, ya. Taib. Nomor 4, ya, idharut tahassuri ala syai'in mahbubin, ya, menunjukkan kesedihan kepada sesuatu yang dicintai, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya. Wanita tersebut berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Anak perempuan dalam ayat ini maksudnya itu Maryam, ya, ibunya Nabi Isa. Ini yang melahirkan ini adalah ibunya Nabi Maryam. Jadi seorang ibu melahirkan anak, pastinya anak itu dicintai oleh ibu tersebut, ya. Nah, di sini namun sang ibu merasa sedih karena dia nggak melahirkan anak laki-laki, tapi dia melahirkan anak perempuan. Makanya tujuan dari khobar di sini menunjukkan rasa sedih pada sesuatu yang dicintai. Nah, inilah dia, ya, contohnya. Taib, sekarang yang nomor 5. Lihat situ. Idharul farahi bimaqbalin wasyamatati bimadbarin, ya. Menunjukkan rasa bahagia akan sesuatu yang mau datang, wasyamatah bimadbar, dan cercaan bagi sesuatu yang akan sirna atau pergi. Seperti dalam firman Allah, antum lihat di sini, ya, ja'al haqqu wa zahaqal batil, ya. Artinya kebenaran telah datang dan kebatilan akan pergi. Baik. Nah, yang nomor 6, ya, at-taubih. Ya, at-taubih itu gunanya untuk menjelekkan sesuatu, ya, atau mencerca ataupun mengejek. Nah, itu dia at-taubih, ya. Firman Allah, perhatikan sini contohnya, ya. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Nah, ini ayat sebenarnya, ya, di dalamnya itu ada nanti di situ ejekan atau celaan bagi orang-orang kafir yang dulunya mereka mengatakan surga neraka itu enggak ada. Jadi intinya orang kafir yang mendustakan surga dan neraka. Lihat di sini ayatnya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Wahai orang-orang kafir, inilah ini neraka yang dulu kalian dustakan kebenarannya, yang dulu kalian tidak mempercayai adanya dia. Nah, inilah dia nih. Ini sekarang nerakanya ini. Nah, itu dia. Jadi maksudnya at-taubih, ya, itu maksudnya mencerca. Paham, ya? Nah, taib. Nomor 7, at-tahdzir, ya, memperingati atau peringatan. Jadi disampaikannya berita, bisa tujuannya itu adalah untuk memberi peringatan. Huwal khabarul ladzi yufidu tahdhiral mukhatabi. Ya, ini jenis khabar berita yang berguna untuk memberi peringatan kepada lawan bicara. Seperti dalam firman Allah, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Wa nahwu qaulir rasulil a'zami sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali at-talaq, ya, perkara halal yang paling dibenci adalah perceraian. Nah, jadi di sini bukan sekedar maksudnya menyampaikan berita aja, ya, tapi tujuannya untuk jangan kayak misalnya hadis Nabi itu, untuk mereka
jangan melakukan tolak, jangan bercerai bagi suami istri. Ya, walaupun itu halal. Paham? Nah, baik, yang nomor 8 ya, nomor 8 al-madah. Al-madah. Seperti madah itu artinya pujian, ya, sanjungan. Seperti dalam firman Allah, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan." Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat qanitan lillah, ya. Qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan, yang senantiasa lurus. Nah, Nabi Ibrahim di sini disebut ummah. Ya. Nah, kalau nanti antum mau tahu kenapa Nabi Ibrahim disebut ummah, antum cari aja atau tanyakan sama ustadz yang lain, ya. Ini sekarang bukan pembahasan untuk membahas makna ummah bagi Nabi Ibrahim. Jadi intinya disampaikannya berita kadang-kadang itu tujuannya itu untuk memuji, ya. Nah, kayak di sini Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah sebagai seorang hamba yang dia taat dan lurus. Taib. Nomor 9. At-tadhkiru bi amrin, ya, memperingatkan sebuah urusan. Kat-tafawut bainal maratib, seperti perbedaan posisi atau kedudukan. Ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidaklah sama antara orang yang buta dan orang yang bisa melihat, ya. Nah, jadi kedudukan orang yang bisa melihat pasti lebih baik daripada orang yang dari orang yang tidak bisa melihat atau orang buta. Ya, taib. Namun di sini maksudnya bukan secara fisik. Bukan secara fisik dalam ayat ini. Lebih tepatnya itu nanti antum baca tafsirnya, ya, lebih tepatnya itu pada orang yang buta mata batinnya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Taib, lanjut nomor 10. An-nahyu. Nah, jenis lain dari sebuah berita itu disampaikan adalah berita itu kadang-kadang berisi juga larangan. Seperti dalam firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Tidak ada yang diperkenankan menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Taib. Nah, selanjutnya tujuan lain sampaikannya berita adalah untuk al-wa'du, ya, memberikan janji, ya, janji. Tapi di sini maksudnya janji kebaikan, ya. Contoh, huwa infadzul wa'di bil khair, yakni melaksanakan janji dengan kebaikan. Artinya memberikan janji yang baik. Seperti firman Allah, wa kullan wa'adallahul husna, dan bagi setiap orang Allah janjikan baginya surga. Di sini sebenarnya ayat ini menceritakan tentang dua kelompok kaum muslimin, yaitu orang kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam, ya, seperti sahabat-sahabat Nabi yang nanti muhajirin dan ansor, itu orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, nanti ada sahabat-sahabat Nabi yang belakangan masuk Islamnya, seperti contohnya nanti kalau kita katakan seperti Abu Sufyan, itu nanti masuk Islamnya ketika sudah terjadi Fathu Makkah. Nah, ini jadi ada sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam dan ada yang agak belakangan masuk Islamnya. Nah, kedua-duanya itu pun Allah janjikan surga bagi keduanya, ya. Itu maksudnya wa kullan. Nah, ya. Dan kedua-duanya Allah janjikan kebaikan ataupun surga. Taib, nomor 12, ya. Sampaikannya berita kadang-kadang tujuannya adalah untuk ad-du'a, ya, berdoa. Kaqaulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya, ini dalam surah Al-Fatihah. Taib. Yang selanjutnya al-wa'id. Nah, kalau tadi ada al-wa'du, ya, janji yang baik, berupa janji yang baik, maka ada al-wa'id. Al-wa'id ini artinya ancaman, ya. Huwa tahdid bima sayakun, ya, ini
berupa ancaman akan sesuatu yang bakal terjadi. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan bagi orang yang mutaffif. Mutaffif itu orang yang selalu melakukan kecurangan-kecurangan, ya. Biasanya ini mutaffifin kalau dalam ayat ini dimaksudkan itu orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Namun nanti mutaffif itu bisa dikiaskan pada banyak hal lain, ya. Taib. Masuk nomor 14, at-tabkid. At-tabkid huwa min bakatahu bil hujjah wa bakkatahu ghalabahu. At-tabkid huwa min bakatahu bil hujjah. Artinya apa? At-tabkid itu artinya membungkam seseorang dengan argumen. Ya. Wa bakkatahu, dan kata bakkatahu artinya ghalabahu, mengalahkannya. Taqulu bakatahu hatta askatahu. Nah, orang Arab itu mengatakan bakatahu hatta askatahu. Dia membungkam lawan bicaranya sampai dia terdiam. Nah, seperti dalam firman Allah, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kita baca keterangannya, haitsu lam yatawaqqa al-kufaru ay yaqula lahum Ibrahimu alaihi salamu hadzal kalama muqiman lil hujjah alaihim mubkitan lahum bal fa'alahu kabiruhum hadza musyiran ila sanami alladhi tarakahu wa lam yukassirhu atau walam yaksirhu. Ya. Ayat ini qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, ya. Haitsu lam yatawaqqa al-kufar ay yaqula lahum Ibrahim hadzal kalam, ya. Di mana orang-orang kafir tidak menyangka atau menduga bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam akan mengucapkan ucapan ini sebagai bentuk hujjah, penegakan hujjah bagi mereka yang membuat mereka terdiam. Ini ayatnya sebenarnya apa, Ustaz? Nah, kita baca ya. Nabi Ibrahim berkata, ini firman Allah, ya. Kemudian Allah masukkan dalam Al-Qur'an, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini terjadi sebenarnya ketika Nabi Ibrahim itu diajak untuk melakukan perburuan oleh kaumnya. Jadi kaum Nabi Ibrahim itu biasa melakukan perburuan. Nah, saat itu Nabi Ibrahim menolak dengan mengatakan dirinya nggak bisa ikut karena sakit. Nah, tatkala kaumnya udah pergi dari negeri tersebut, ya, kaum Nabi Ibrahim itu adalah kaum penyembah patung. Tatkala mereka pergi berburu, Nabi Ibrahim tinggal dan Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Jadi sesembahan kaum Nabi Ibrahim itu banyak, dan yang tersisa hanya satu yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang paling besar. Nabi Ibrahim meninggalkan patung yang paling besar dan meletakkan alat ataupun kampak yang dipakainya untuk menghancurkan patung-patung sesembahan yang lain. Nah, tatkala kaumnya tersebut pulang, ya, mereka keheranan dan mereka sedih plus marah. Nah, ya, siapa yang menghancurkan patung-patung sesembahan mereka? Nah, mereka tahu Nabi Ibrahim itu nggak mau ikut menyembah patung, dan Nabi Ibrahim itu nggak ikut berburu bersama mereka. Dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan raja, ya. Kemudian Nabi Ibrahim disidang. Maka tatkala mereka menyidang Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tinggal gampang saja, ya, untuk membantah mereka. Nabi Ibrahim tinggal menunjukkan yang menghancurkan patung-patung sesembahan kalian ini, itu patung yang paling besar itu. Nah, ya, maka selanjutnya Nabi Ibrahim apa mengatakan, fas'aluhum, tanya sama patung-patung itu, ingkanu yantikun, kalau mereka bisa ngomong. Nah, barulah terdiam kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim itu mendebat kaumnya dengan logika kaumnya itu sendiri, ya, dengan logika kaumnya itu sendiri. Kalau memang patung-patung yang kalian sembah bisa ngomong, pasti mereka akan memberitahu kalian siapa yang menghancurkan diri mereka. Nah, Nabi Ibrahim cerdas di situ. Nabi Ibrahim
meninggalkan patung yang besar dan meninggalkan kampak di lehernya, ya, sehingga dia nggak bisa dihukum. Nah, bal fa'alahu kabiruhum hadza musyiran ila sanam. Bahkan Nabi Ibrahim menunjukkan kepada si patung yang besar yang nggak dipecahkannya itu, ya, dengan mengatakan patung inilah yang menghancurkan patung-patung yang lain. Nah, jadi kaumnya akhirnya terdiam karena memang orang kafir pun juga punya logika. Nah, tapi kadang-kadang logika orang kafir itu karena ditutupi oleh kesyirikan mereka, akhirnya mereka itu kehilangan logika dan akal sehat mereka. Nah, maka Nabi Ibrahim berusaha untuk mengembalikan akal sehat mereka. Ya, baik. Nah, masuk ke nomor 15. Lihat sini. Al-fakhru. Al-fakhru. Nah, disampaikannya berita kadang-kadang tujuannya untuk menunjukkan rasa bangga, ya, menunjukkan rasa bangga, ya, firman seperti dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam wala fakhr, ya, aku adalah penghulu ataupun pemimpin seluruh anak Adam atau seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidaklah menyombongkan diri. Nabi Muhammad nggak mungkin sombong, ya. Walaupun berita itu kadang-kadang disampaikan untuk menunjukkan rasa bangga. Baik. Wa kaqaulil Imam Ali alaihi salam. Ah, ini ada salahnya di sini. Ya, ini salah. Untuk selain Nabi itu nggak boleh pakai alaihi assalam. Ya. Untuk selain Nabi itu nggak boleh pakai alaihi salam, ya. Kalau Ali maka kita sebut radhiyallahu anhu, ya. Ini ucapan Ali radhiyallahu anhu, apa dia bilang? Fakumta bil amri hina fashilu, ya. Engkau melaksanakan perintah ataupun melaksanakan tugas ketika mereka gagal. Wa nataqta hina tata'ta'u, dan kamu berbicara dengan fasih ketika mereka gagap. Wa madita binurillah id waqafu, dan kamu terus berjalan dengan cahaya dari Allah ketika mereka berhenti. Ya, udah. Ya, sekarang masuk yang nomor 16, al-wa'dhu wal irsyad. Ka qaulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan. Nah, di sini al-wa'dhu wal irsyad itu artinya adalah nasihat. Wa'ad itu artinya nasihat, wal irsyad. Irsyad itu artinya pengarahan. Seperti dalam firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Ya, ini mengingatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang sering melakukan pelanggaran dan lupa bahwasanya dia bakal binasa. Maka Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atas bumi yang ada di dunia pasti sirna binasa. Fa innal insana alladhi ya'i aqibatal amri fa inna hadza yakunu wi'adhan wa mursyidan fi ittiba'i sabilil haq. Sungguhnya manusia, ya, yang sadar akan akibat suatu perkara, maka firman Allah ini akan menjadi nasihat dan mengarahkan dia untuk mengikuti jalan kebenaran. Baik, yang terakhir nomor 17 karena waktunya udah mau habis, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, an-nafyu, untuk menidakkan, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada kesulitan untuk kalian hari ini, tidak ada balasan kejahatan untuk kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian dan Allah adalah Maha Pengasih yang luar biasa. Artinya Allah Maha Pengasih yang tidak ada tandingannya. Iya. Ini sebenarnya ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan peristiwa ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pemimpin Mesir, dan saat itu saudara Nabi Yusuf yang dulu mencelakakan dirinya datang ke hadapan dia sebagai orang yang membutuhkan pertolongan darinya karena saat itu kondisi mereka sangat kelaparan, dan saat itu yang mempunyai perbendaharaan berupa makanan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya adalah Nabi Yusuf. Dan ketika mereka sadar itu Nabi Yusuf,
Nabi Yusuf sebenarnya bisa saja menghukum mereka, tapi Nabi Yusuf tidak menghukum mereka. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikum al yauma yaghfirallahu lakum. Nah, di situ Nabi Yusuf itu tidak membalas perbuatan mereka, ya. Taib, waktunya sudah habis, maka ya Ustaz tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga antum bisa memahami apa yang saya sampaikan sehingga nanti bisa melaksanakan ujian. Oke, ujian udah dekat, jadi jangan lupa belajar ya. Maka saya tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.